65 tahun sudah SMK Negeri 1 Gorontalo berkarya dan mengabdi untuk bumi Oduluo Limulo Pohalaa ini. Kesiswaan merupakan bagian integral holistik yang tak terpisahkan, memegang posisi sentral dalam upaya menyukseskan program mencerdaskan anak bangsa serta wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, orang tua siswa, serta masyarakat. Pendidikan berorganisasi adalah kawah candera dibuka dalam upaya menyiapkan peserta didik untuk menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan. Ikuti dialog interaktif membedah visi misi calon pemimpin bangsa ke depan bersama kandidat calon ketua dan wakil ketua MPK serta OSIS periode 2020-2021. Dan sebagai honorable guest, Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo, Dr. Andus Ruslan S. Payu, MPD. Jumat, 9 Oktober 2020, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yang disiarkan langsung lewat Facebook Kesiswaan Smack One dan Jupiter Entertainment. Mari bersatu bersama mengukir prestasi. Lima tahun sudah SMK Negeri 1 Gorontalo memberikan sumbangsinya untuk bumi Oduluo Limulo Pohalaa Gorontalo tercinta. Dan di bawah kepemimpinan Dr. Andus Ruslan S. Payu MPD, SMK Negeri 1 Gorontalo terus menggiatkan berbagai program-program dan terobosan-terobosan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Senang sekali kembali di hari ini kami bisa hadir di tengah-tengah insan akademia dalam ajang penyampaian ataupun bedah visi misi calon ketua MPK, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 SMK Negeri Gorontalo. Dan sebelumnya kami menyapa terlebih dahulu kepada honorable guest kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Andus Ruslan S. Payu MPD. Tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Senang sekali kami di hari ini bisa bersama Bapak tentunya di pagi hari ini. Dan juga saya mewakili seluruh komponen kesiswaan merasa berbangga hati karena Bapak bisa bersama-sama kami di bedah visi misi calon ketua MPK, calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Gorontalo periode 2020-2021. Dan saya juga menyapa kepada seluruh calon kandidat yang hari ini sudah ada bersama kita tentunya. Ada 3 orang calon kandidat ketua MPK dan juga 2 orang calon ketua OSIS. Iya, sebelumnya kami mempersilahkan kepada masing-masing untuk dapat memperkenalkan diri. Kita mulai dulu dari ketua MPK, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Chandra Lakasan, kelas 11 APL 1. Saya calon ketua MPK nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Gracia Pretibenuvinit, kelas 11 Akuntansi 1. Saya sebagai calon ketua MPK nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Laboro dari kelas X TKJ 10. Ulangi, dari X TKJ 3. Siap mencalonkan diri sebagai ketua MPK. Iya, itu tadi calon ketua MPK, kita ke calon ketua OSIS. Ini berdua tentunya ya, kita persilakan, silakan. Baik, saya Rizkika Putri Huntoyungo, kelas 11 Akuntansi 3. Saya adalah calon ketua OSIS dengan nomor urut 1. Baik, perkenalkan, nama saya Adam Jafar Ngabito. Saya dari kelas 11 AKL 1 sebagai calon kandidat OSIS nomor. Iya. OSIS memegang peranan sangat penting dan posisi sentral dalam komponen kesiswaan tentunya. Mungkin kita ke Bapak Kepala SMK 1 terlebih dahulu, seperti apa harapan ke depan mengenai organisasi kesiswaan, Pak? Terima kasih Pak Jul.
Terima kasih Pak Jul. Alhamdulillah tahun ini SMK 1 Gorontalo bisa melaksanakan pemilihan pengurus OSIS dan MPK untuk masa bakti 2020-2021 dalam suasana pandemi COVID-19. Saya selaku penanggung jawab kegiatan di SMK 1 Gorontalo mengapresiasi usaha teman-teman di kesiswaan dan keinginan yang kuat dari adik-adik sekalian dalam rangka menyukseskan suksesi pemilihan pengurus OSIS dan MPK untuk masa bakti 2020-2021. Di tengah krisis pandemi COVID-19, menjadi kebanggaan tersendiri buat saya karena di sela-sela keterbatasan kita, baik bertatap muka, melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, masih bisa melaksanakan kegiatan ini, dan ini bagi saya ada makna tersendiri dalam rangka penguatan adik-adik dalam penguasaan IT. Karena ini dilaksanakan secara daring, mau tidak mau kita dituntut untuk mampu menguasai IT. Bukan saja calon pengurus OSIS maupun MPK, tetapi teman-teman kalian yang akan mengikuti bedah visi misi ini dari rumah, mereka mau tidak mau harus berlatih untuk itu. Nah, saya ingin balik ke tujuan kita hari ini dalam rangka suksesi pengurus OSIS dan MPK tahun 2020-2021. Saya ingin menekankan beberapa hal kepada adik-adik sekalian sebelum adik-adik mengemukakan visi dan misi adik-adik. Yang pertama adalah yang menjadi pedoman kita dalam pelaksanaan kegiatan suksesi pengurus OSIS maupun MPK adalah Permendiknas nomor 39 2008. Itu landasan hukum kita dalam berorganisasi di sekolah, terutama OSIS dan MPK. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada adik-adik sekalian, tolong dilihat, dibaca itu agar menjadi pedoman buat adik-adik dalam menyusun program. Apa sih sesungguhnya OSIS itu? Apakah hanya sekedar organisasi belaka atau lebih dari itu? Apakah menjadi tempat berkumpulnya perwakilan teman-teman sekaligus menampung aspirasi teman-teman untuk diterjemahkan dalam program. Nah, program yang adik-adik susun nanti, saya berharap acuannya adalah satu tadi, Permendiknas nomor 39 tahun 2008. Kemudian yang kedua adalah visi dan misi sekolah. Bukan saja OSIS, organisasi yang ada di SMK kalau maupun yang lainnya, kita hendaknya berkiblat ke visi dan misi sekolah. Ini adalah program yang disusun oleh adik-adik. Apa visi dan misi SMK 1 Gorontalo? Satu, religius, kompetitif, berwawasan lingkungan, dan seterusnya. Ada 4 itu kalau saya tidak salah. Itu menjadi acuan adik-adik di dalam menyusun program. Tentu menyusun program harus dibuatkan analisisnya. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita,
apa peluang kita, dan apa tantangan kita. Kalau semua ini dipadukan, saya yakin adik-adik dalam mengimplementasikan program ketika saatnya adik-adik diberi kepercayaan oleh teman-teman siswa, pasti akan disupport luar biasa oleh teman-teman yang memilih adik-adik. Yang kedua, adik-adik melaksanakan program itu adalah merupakan usulan yang disampaikan oleh teman-teman yang memberi amanah kepada adik-adik. Itu harapan-harapan saya. Sehingga pada hari ini mudah-mudahan anak-anakku semua yang kurang lebih jumlahnya 2093 orang yang tersebar dalam 10 kompetensi keahlian ini bisa mengikutinya dari rumah. Dan terakhir dari saya, dalam suasana COVID-19, saya berharap kita semua warga SMK 1 Gorontalo dimanapun berada untuk selalu memperhatikan 3M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun, dan menjaga jarak. Kemudian yang paling terakhir, saya pesankan ke seluruh adik-adik siswa, dimanapun adik-adik berada, dalam beberapa hari ini tentu ada kegiatan-kegiatan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi. Itu sah-sah saja adik-adikku sekalian. Tapi saya selaku pimpinan SMK 1 Gorontalo mengingatkan kepada adik-adik semua untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Saya berharap adik-adik fokus pada belajar. Karena KBM di SMK 1 Gorontalo itu tetap berlangsung dalam kondisi yang sekarang ini. Sekali lagi, kepada anak-anakku semua, apa yang saya sampaikan tadi menjadi perhatian kita semua agar kita terhindar dari COVID-19 dan kegiatan-kegiatan yang lain yang merusak citra dan nama baik keluarga, alma mater, dan nusa dan bangsa. Kepada panitia penyelenggara saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya tinggi-tingginya kepada Pak Wakasek Kesiswaan yang membidangi langsung kegiatan ini. Saya berharap bedah visi misi hari ini bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik siswa sehingga mereka bisa memilih yang terbaik di antara yang baik para kandidat yang ada sekarang. Saya kira itu harapan-harapan saya dalam kegiatan hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membedah yang terbaik dari yang terbaik. Suatu yang spesial di hari ini merupakan statement terbaik dari Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo, yang pastinya kita ingin melihat yang terbaik dari mereka berlima di hari ini. Tetap stay tune di Facebook Kesiswaan dan Jupiter Entertainment, karena kita kembali setelah yang satu ini. Persada Nusantara, hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa, gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku, lembah ngarai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis
Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan sang saka merah putih lambang Indonesia. Jagalah kelestarian sejarah budaya, semua rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini, hutan dan limbah, burung marga satwa sebagainya. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan sang saka merah putih lambang Indonesia. Jagalah kelestarian sejarah budaya, semua rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini, hutan dan limbah, burung marga satwa sebagainya. Terima kasih Anda masih bersama kami di bedah visi misi calon Ketua MPK, Ketua OSIS, dan Wakil Ketua OSIS di periode 2020-2021 yang dipancarkan langsung dari Ruang Kesiswaan SMK Negeri 1 Gorontalo. Insan Akademia, seperti yang kita ketahui bersama, saat ini mereka akan memaparkan seperti apa mereka akan mengawaki MPK ke depan, OSIS ke depan. Kita memulai terlebih dahulu dari MPK. Silakan MPK. Baik, terima kasih. Tentunya dalam mencalonkan diri sebagai Ketua MPK, saya mempunyai visi dan misi. Nah, visi saya adalah menjadikan MPK sebagai wadah untuk menampung aspirasi siswa dan juga sebagai wadah untuk membantu serta mengawasi kinerja OSIS. Misi saya yang pertama, menjalankan fungsi MPK dengan sebaik-baiknya dan membantu menjalankan fungsi organisasi kesiswaan. Iya. Dan yang misi saya yang kedua, menampung aspirasi siswa untuk menggali minat dan bakat sekaligus mengembangkan. Yang ketiga, mengadakan evaluasi bagi organisasi kesiswaan dan membuka kritik dan saran kepada atas kinerja organisasi kepada siswa. Yang keempat,
mempersiapkan, membantu, dan mengkoordinir kinerja OSIS. Dan yang kelima, menciptakan sinkronisasi yang baik antara organisasi, guru, dan juga siswa SMK Negeri 1 Gorontalo. Ya, menarik memang apa yang disampaikan oleh calon ketua MPK dengan nomor urut 1. Ada beberapa poin tadi yang menjadi garis bawahan kami ya. Kita ke calon ketua MPK dengan nomor urut 2, Gracia Preti Benuvinit. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi seperti yang dibilang oleh calon ketua MPK nomor urut 1, kami mencalonkan diri tentu memiliki visi dan misi. Visi saya yaitu menjadikan MPK menjadi wadah aspirasi seluruh siswa SMK Negeri 1 Gorontalo yang efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Dan misi saya ada 3. Yang pertama yaitu menampung dan memperjuangkan aspirasi siswa SMK Negeri 1 Gorontalo melalui ketua-ketua kelas. Dan yang kedua yaitu menjalankan dan meningkatkan program kerja dengan baik secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu menjadikan MPK menjadi wadah pengawasan bagi organisasi OSIS agar bisa bekerja dengan baik sesuai dengan poksi masing-masing. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Gracia Preti Benuvinit. Kita ke calon ketua MPK dengan nomor urut 3, Wahyu. Ya. Baik, terima kasih. Langsung saja, visi saya yaitu mewujudkan kinerja OSIS dan MPK agar memiliki sifat tanggung jawab, profesionalitas, dan juga berkarakter. Misi saya yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama, menerapkan kedisiplinan dalam setiap kinerja kami. Kedua, mengedepankan sistem kebersamaan dan kekompakan antara pengurus OSIS dan MPK. Dan yang terakhir, yaitu melakukan profesionalitas dalam setiap melakukan tugas. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada calon kandidat Ketua MPK dengan nomor urut 3. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi dalam penyampaian tadi, dan yang pastinya MPK sebagai fungsi kontrol terhadap OSIS mampu menjalankan dengan efektif. Semua di hari ini bertanya dan menunggu juga seperti apa ketua OSIS yang akan mengawaki OSIS 1 tahun ke depan. Di sini sudah ada calon nomor urut 1 Rizkika Putri Huntoyungo, dan calon nomor urut 2 Adam Jafar Ngabito. Iya, oke. Kita langsung saja ke calon nomor urut 1 Rizkika Putri Huntoyungo. Baik, terima kasih. Tentunya untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, kami mempunyai visi dan misi. Visi kami yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SMK Negeri 1 Gorontalo terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Misi saya yang pertama, mendukung serta memajukan semua kegiatan siswa yang bersifat positif, berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai penampung aspirasi siswa demi memajukan sekolah. Dan yang ketiga, menjalankan serta meningkatkan kualitas program kerja. Terima kasih. Iya. Berapa hal telah disampaikan oleh Rizkika Putri Huntoyungo, dan menarik untuk kita kaji pada hari ini, kita gali lebih jauh. Tapi sebelumnya kita ke calon kandidat ketua OSIS dengan nomor urut 2. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk menjadi seorang pemimpin kita diperlukan visi dan misi. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi visi misi kami. Visi kami adalah menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang religius, solid, dinamis, dan progresif agar dapat menjadi panutan bagi siswa-siswi dan dapat membantu sekolah dalam memaksimalkan tujuan dan visi misi SMK Negeri 1 Gorontalo. Misi kami ada 4. Misi kami yang pertama adalah kami akan mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dan sikap toleransi dalam segala aspek. Yang kedua, kami ingin organisasi OSIS itu menjadi wadah bagi siswa-siswi yang ingin mengembangkan inovasi mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, kami ingin siswa-siswi SMK Negeri 1 Gorontalo membawa perkembangan zaman yang sekarang ini ke arah yang lebih baik. Dan yang keempat,
kami ingin membangun kerukunan dan dukungan timbal balik dengan organisasi lain sebagai penunjang berhasilnya tujuan. Sekian, terima kasih. Ya, satu pemaparan yang lugas, tegas, dan yang pastinya membawa sebuah warna-warna baru ke depan, OSIS ke depan tentunya. Anda yang masih penasaran seperti apa ya kesiapan mereka berlima di sini, 3 orang calon kandidat ketua MPK, 2 orang kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Tetap stay tune dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Tanah airku Indonesia,
Terima kasih Anda masih bersama kami di bedah visi misi calon ketua MPK, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Gorontalo periode 2020-2021. Kita ke calon MPK. Selama ini MPK dalam tanda petik hanya seperti sebuah lambang. Nyaris tidak terlihat gerakannya, tidak terlihat fungsi legislasinya, tidak lihat fungsi kontrolnya. Bagaimana Anda menyikapi situasi dan paradigma seperti ini? Silakan mulai dari nomor urut 1, Chandra Lakasan. Baik, terima kasih. Tentunya dalam menanggapi hal-hal negatif seperti ini, dari pribadi saya menanggapinya tentu harus dengan respon dengan positif agar reaksi yang terjadi adalah netral. Nah, dari saya sendiri untuk menyikapi paradigma tersebut, menurut saya ini karena memang dari dulunya MPK itu ya begitu terus. Nah, oleh sebab itu pada masa jabatan kami berusaha, kami memperjuangkan dengan sebisa mungkin kami ingin menghapus paradigma tersebut dengan cara kami mempersiapkan visi dan misi, dan insya Allah kami akan menjalankannya dengan baik. Kami 3 kandidat ini tentunya kami berharap dengan sangat berharap visi misi serta program dari MPK dan OSIS kiranya dapat menghapus paradigma tersebut. Mungkin itu dari saya. Membangun sebuah koordinasi semua komponen agar nanti MPK bisa berefektif. Seperti itukah yang nanti akan disampaikan oleh atau nanti akan dijalankan oleh seorang Gracia Preti Benuvinit ketika menakodai MPK jika terpilih nanti? Jika saya terpilih nanti, saya juga akan melakukan seperti apa yang diucapkan oleh Ahmad Chandra Lakasan tadi. Kami akan bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain agar fungsi MPK bisa terlihat. Iya. Sekian. Terlihat dalam artian kata seperti apa mungkin menurut Gracia? Terlihat seperti bisa menjalankan fungsi legislasinya dengan baik dan bisa membantu mengawasi OSIS agar kinerja OSIS bisa bekerja sesuai dengan voksi mereka masing-masing. Baik, sebuah harapan yang baik tentunya ke masa depannya. Apakah mungkin seperti itu yang nantinya akan dijalankan oleh seorang Wahyu jika dia terpilih menjadi ketua MPK pada periode 2020-2021? Silahkan Wahyu. Baik, terima kasih. Untuk itu saya akan melaksanakan itu sesuai kemampuan dan memberikan yang terbaik sesuai kemampuan pribadi saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salah satu fungsi MPK adalah melakukan fungsi pengawasan dan bisa mengambil sebuah tindakan jika sekali waktu ada anggota dari OSIS yang melanggar. Bagaimana Anda mencoba mengefektifkan itu tanpa harus memunculkan masalah baru? Seperti apa kira-kira? Sebelum itu bersama OSIS, kita MPK akan membuat program kerja yaitu ADKP, ADRT, agar menjadi acuan kepada pengurus-pengurus OSIS lain maupun MPK untuk menjalankan kinerja yang lebih baik. Iya, baik. Pertanyaan yang sama untuk calon kandidat nomor urut 2, Gracia Benuvinit. Silakan. Menurut saya sendiri, cara saya untuk mengefektifkan fungsi MPK yaitu dengan menjalankan visi dan misi saya. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan mengawasi kinerja OSIS dengan baik, dan bila hal yang seperti Pak Guru bilang tadi, jika ada OSIS yang melanggar aturan atau sebagainya, saya akan menindaki itu dengan cara memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Setelah itu jika dia masih melakukan itu lagi, kami akan membuat seperti
surat pencabutan hak OSIS kepada pihak tersebut. Oke, terima kasih Chandra Lakasan. Pertanyaan yang sama, seandainya di kemudian hari ada pengurus OSIS yang melakukan pelanggaran, entah itu tata tertib dan sebagainya, apakah Anda mampu untuk melakukan tindakan, tetapi dalam tanda petik harus menjaga kestabilan tanpa memunculkan permasalahan baru? Baik, terima kasih. Dari saya sendiri, untuk menanggapi hal tersebut, di mana ada anggota OSIS yang tidak berjalan di jalan yang benar, untuk itu kami MPK dengan OSIS akan bersama menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai dasar hukum kita, sebagai dasar aturan bagaimana seharusnya seorang MPK dan seorang anggota organisasi, baik itu organisasi OSIS dan sebagainya, bersikap. Nah, dari ADART inilah kita MPK melakukan pengawasan terhadap kinerja OSIS, di mana kita melihat apakah kinerja OSIS ini sudah sesuai dengan ADART yang sudah kita susun bersama dan kita sahkan bersama. Dan untuk melakukan itu, jika terjadi penyimpangan terhadap aturan dasar kita, di mana ADART itu sama yang seperti kandidat nomor 2 katakan tadi, surat peringatan sebanyak 3 kali, dan kemudian secara tegas jika sudah sampai pada surat peringatan yang ketiga, kami akan mencabut hak anggota OSIS tersebut. Dan untuk itu juga kami akan melakukan seperti visi saya yang ketiga tadi, mengevaluasi kinerja OSIS itu sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, mengevaluasi semua kinerjanya apakah sudah berdasarkan ADART yang nantinya kita akan. Terima kasih. Sebuah ulasan yang menarik, pembedahan dari sebuah visi misi yang betul-betul berakar dari kondisi dan situasi yang tengah kita hadapi saat ini. Anda yang masih penasaran seperti apa nanti kedua calon ketua OSIS, tetap stay tune dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaras dan keanggunan. Daku ingin jiwa diriku ini menuliskan kata selalu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban jenang hidup dalam kesatuan. Berkibarlah selalu bendera negeriku, menghias langit biru, oh Indonesiaku. Tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Visi Misi calon ketua OSIS, calon ketua MPK dan wakil ketua OSIS periode 2020-2021 SMK Negeri 1 Gorontalo. Seperti yang saya sebutkan di sebelumnya bahwa kita pasti ingin melihat seperti apa dua orang calon kandidat yang spesial pada hari ini tentunya. Saya mulai dari kandidat nomor urut 2 tapi dengan pertanyaan yang sama untuk kedua kandidat ya. Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo tengah menggalakkan visi dan misi untuk seluruh warga SMK Negeri 1 Gorontalo. Anda berdua pun punya visi dan misi. Pertanyaannya, bagaimana Anda mensinkronkan antara visi misi SMK Negeri 1 Gorontalo dengan visi dan misi yang telah Anda bawa, Anda gaung-gaungkan selama kurang lebih seminggu ini dan akan menjadi pijakan Anda bekerja 1 tahun ke depan. Silakan. Baik, terima kasih. Cara saya untuk mensinkronkan apa yang menjadi visi dan misi SMK Negeri 1 dan visi misi saya, visi misi kami. Yang pertama kami mengambil poin, salah satu poinnya menjadi visi misi sekolah yaitu inovatif. Dan itu sesuai dan itu sinkron sekali dengan apa yang menjadi misi kami yang kedua. Misi kami yang kedua itu kami ingin menjadi wadah bagi siswa-siswi yang ingin mengembangkan inovasi mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kami akan membuat program yang nantinya dapat memicu inovasi-inovasi siswa-siswi SMK Negeri 1 itu muncul. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan potensial-potensial dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Gorontalo. Kandidat calon nomor urut 2 menekankan pada inovasi. Apakah mungkin seperti itu dengan kandidat nomor urut 1? Silakan. Baik, untuk menyinkronkan antara visi misi sekolah dengan visi misi kami, pemahaman kami terhadap visi misi sekolah tentunya sekolah mengharapkan agar bisa membentuk generasi pelajar SMK Negeri 1 Gorontalo yang religius, inovatif, kompetitif, dan berwawasan lingkungan, serta mampu menciptakan lulusan yang profesional dan kompeten. Karena itu kami bukan pada visi misi sekolah agar mampu mendukung serta memaksimalkan kinerja dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo. Sekolah ini membutuhkan figur ketua OSIS yang mampu menjembatani antara pihak guru dan sekolah, serta mampu mewujudkan visi misi sekolah sesuai harapan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gorontalo. Begitu. Keren, dan pastinya jawaban-jawaban Anda memiliki nilai potensi yang hebat. Kandidat calon nomor 2. Apa kira-kira yang menjadi program unggulan Anda dalam mengejawantahkan atau mengaplikasikan visi dan misi yang Anda sinkronkan tadi dengan visi misi Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo? Silakan. Untuk program unggulan kami, untuk kepentingan umum sekolah, kami ingin membuat beberapa lomba untuk siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 1 agar kita dapat melihat apa yang menjadi potensi mereka itu. Jadi pada saat guru-guru yang mengurusi beberapa lomba yang akan diikuti oleh SMK Negeri 1 Gorontalo, jika guru tersebut meminta bantuan kepada kami, siswa yang bisa untuk diikutkan di lomba tersebut, kami dapat memberikan rekomendasi dengan dengan hasil yang kami dapatkan dari lomba-lomba tersebut. Oke, baik. Inovatif kemudian dihubungkan dengan Anda mengangkat program unggulan, yakni mengedepankan lomba-lomba, mencoba membuat terobosan-terobosan berbentuk lomba. Kandidat nomor urut 1 mungkin punya program unggulan yang merupakan hasil perkawinan dari visi misi Anda dan kemudian visi misi Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo. Baik, program unggulan yang akan kami jalankan, yang kita ketahui bersama bahwa sekarang ini pandemi COVID-19, jadi aktivitas kita sebagai siswa itu berkurang. Jadi kita akan melaksanakan program unggulan yaitu live streaming di akun media sosial SMK Negeri 1 Gorontalo dengan memberitahukan kepada masyarakat tentang eksistensi dari organisasi kesiswaan SMK Negeri 1 Gorontalo. Yang kedua, kami akan melaksanakan latihan dasar kepemimpinan secara virtual dengan menghadirkan narasumber hebat untuk menciptakan siswa-siswi yang berkualitas. Oke, seperti itu ya. Dalam melaksanakan program Anda tersebut tidak lepas dari apa yang dikatakan kepemimpinan. Kepemimpinan
adalah sebuah keteladanan. Bagaimana Anda mencoba menerjemahkan itu dalam keseharian Anda ke depan sebagai calon ketua OSIS periode 2020-2021. Silakan Adam Jafar Ngabito. Menjadi suri teladan bagi siswa-siswi tentunya harus diawali dengan diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin. Jadi kita harus dapat mendisiplinkan diri kita agar nantinya dapat menjadi acuan bagi siswa lain untuk mengikuti kita. Jadi pada saat kita mau menegur siswa yang bermasalah atau yang menyimpang dari aturan, kita tidak diolok-olokkan lagi karena kita sudah memenuhi syarat di mana kita tidak menyimpang dari aturan sekolah. Terima kasih. Itu tadi sebuah ulasan menarik dari seorang Adam Jafar Ngabito, kandidat nomor urut 2. Pertanyaan yang sama kepada kandidat nomor urut 1, Rizkika Putri Huntoyungo. Keteladanan erat dengan kepemimpinan. Seperti apa Anda melihat ini? Baik, untuk menjadi figur teladan siswa, tentunya kami organisasi harus memberikan yang baik bagi seluruh siswa. Dan kami sekeras mungkin agar mampu membawa nama baik sekolah di ajang-ajang perlombaan, baik di tingkat kota, provinsi maupun tingkat nasional. Karena yang kita ketahui bersama bahwa OSIS itu merupakan landasan utama dari seluruh siswa, pandangan dari seluruh siswa. Jadi kita harus memaksimalkan visi misi yang kita jalankan, begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Anda bisa dikatakan kalau dalam istilah militer ada manusia trimatra, darat, laut, dan udara. Anda juga masuk dalam trimatra. Matra pertama sebagai anggota keluarga, sebagai anak dari ayah dan ibu yang pastinya punya undang-undang di rumah, ya. Kemudian yang kedua, Anda sebagai anggota kelas, ya, yang harus berprestasi, belajar dengan efektif. Dan yang ketiga, Anda pun harus melaksanakan program-program yang telah Anda persiapkan, dan ini pasti membutuhkan sebuah strategi manajemen yang hebat. Seperti apa Anda menyikapi itu? Saya mulai dari kandidat nomor urut 2. Kalau masalah itu mungkin pasti sering dialami oleh semua siswa yang ingin berkecimpung di organisasi. Jadi itu bisa kita kembalikan ke diri kita sendiri, di mana kita dapat memanage waktu dengan baik. Karena jika kita ingin mendapatkan sesuatu, pasti kita harus menghadapi resiko. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa mengambil resiko yang besar. Terima kasih. Kandidat nomor urut 1, silakan. Bagaimana Anda 3 dimensi? Warga rumah sebagai anak, warga kelas sebagai siswa yang harus belajar berprestasi, juga sebagai ketua terpilih. Baik, masuk OSIS adalah sesuatu hal yang of course bukan wasting time, di mana kita harus menjadi teladan bagi seluruh siswa. Antara prestasi dan organisasi, sebagian orang beranggapan sibuk organisasi itu bisa menurunkan prestasi siswa. Tapi nyatanya tak sedikit siswa berprestasi, tetapi dia sibuk berorganisasi. Untuk itu semua kembali dari diri kita masing-masing. Untuk itu kita harus pintar-pintar membagi waktu, mendahulukan kepentingan yang lebih penting. Lalu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, guru, dan diri kita sendiri. Oke, menarik kedua orang calon ini, dan yang pastinya hari ini adalah merupakan sebuah jawaban dari semua pertanyaan seperti apa dua orang calon yang ada di hadapan kita untuk bisa menakodai OSIS ke depan. Kita kembali setelah yang satu ini. Mentari
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Visi Misi Calon Ketua OSIS, MPK, dan Wakil Ketua OSIS di periode 2020-2021 dan masih bersama dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo. Di akhir statement ini Pak, kami memintakan sebuah closing statement buat anak-anak ini ke depan dalam rangka mengawaki MPK dan OSIS 1 tahun ke depan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jul. Setelah mendengarkan penyampaian visi misi dari adik-adik calon ketua OSIS dan MPK, saya bangga dan sangat mengapresiasi ternyata saya meleset karena apa yang saya pikirkan kemarin, seperti apa sih kemampuan dari adik-adik calon pengurus OSIS dan MPK pada hari ini. Ternyata dari pemaparan mereka, saya akan mendengarkan visi misi adik-adik sekalian. Karena itu ada beberapa jika nanti adik sebagai pengurus OSIS maupun jadikanlah wadah OSIS dan MPK itu sebagai tempat belajar, mengasah keterampilan, mengasah jiwa seni, karena dalam memimpin itu tidak semata kecakapan atau pengetahuan semata. Memimpin itu butuh seni. Oleh karena itu perlu adik-adik menempatkan diri dalam harapan saya yang pertama tadi. Ketika adik-adik dipercaya oleh teman-teman sebagai pengurus, maka jadikanlah kepercayaan itu atau wadah itu sebagai tempat belajar, mengasah kemampuan adik-adik, baik itu menampung aspirasi, mengeksekusi aspirasi, dan seorang pemimpin harus berani mengeksekusi. Banyak pemimpin tapi takut mengeksekusi. Kalau sudah dipertimbangkan dengan matang, eksekusi dengan cepat, karena itu yang ditunggu oleh teman-teman. Dalam mengambil keputusan pasti ada risiko. Nah, tadi risiko-risiko itu sudah dipaparkan oleh adik-adik yang dari kandidat calon MPK. Nah, oleh karena itu harapan saya selanjutnya adalah buatlah program sedemikian simple, tidak muluk-muluk, tapi mudah dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan satu, sekolah kita adalah sekolah yang terbesar di Gorontalo dengan jumlah siswa lebih dari 2.000, memiliki guru yang terbanyak di Gorontalo, memiliki jurusan yang paling banyak di SMK seprovinsi Gorontalo, memiliki sarana prasarana yang lebih dibandingkan dengan sekolah yang lain. Sekolah ini terbangun di tengah kota dengan luas kurang lebih 44.785 meter persegi. Ini adalah kekuatan kita, kekuatan adik-adik dalam mengendalikan organisasi ini. Tentu jumlah siswa yang banyak itu adalah potensi. Tinggal bagaimana adik-adik ketika terpilih nanti meramu semua itu dalam bentuk program, dan program itu bisa diimplementasikan. Saya yakin kalau misalnya adik-adik diberi kepercayaan setelah mendengarkan penyampaian visi misi hari ini, pasti program itu akan berjalan bagus. Religius, inovatif, kompetitif, dan berwawasan. Saya berharap adik-adik menyusun program dalam bingkai itu, supaya kita sinergi dari atas sampai ke bawah.
Dengan bersinergi, pekerjaan akan jadi mudah. Yang terakhir, saya selamat berkompetisi, kompetisinya yang sehat, siapapun yang terpilih, dia yang terbaik, dan yang belum terpilih harus legowo dan mendukung teman adik-adik yang terpilih, pengurus OSIS maupun pengurus MPK. Saya kasih pekerjaan rumah bisa direnungkan oleh adik-adik sekalian. Sekiranya di SMK 1 Gorontalo ada 2 kegiatan yang dilaksanakan berbarengan. Yang satunya mendapatkan biaya dari sekolah, tapi tidak mendapatkan juara. Tapi yang satunya tidak mendapatkan biaya dari sekolah, tapi juara. Pasti 2 hal ini akan mengundang perdebatan. Jangan dijawab hari ini, tapi itu renungkan dan jawab setelah adik-adik sebagai pengurus OSIS maupun pengurus MPK. Bagaimana perdebatan itu, perbedaan itu menjadi rahmat bagi SMK 1 Gorontalo jika itu terjadi. Jadi saya ulangi, ada 2 tim yang mengikuti lomba, 1 tim mendapatkan biaya dari sekolah tapi tidak mendapatkan juara, sementara 1 tim tidak dibiayai oleh sekolah tapi juara. Pasti akan menimbulkan perdebatan, gesekan di akar rumput. Siapa akar rumput? Adalah teman-teman kalian. Nah, bagaimana itu supaya tidak melebar? Bagaimana itu perbedaan bisa disatukan menjadi kekuatan dalam melaksanakan program. Saya kira itu pekerjaan rumah. Nanti tolong direnungkan. Kalau sudah dapat benang merahnya, tolong masukkan supaya religius tadi bisa diterjemahkan dalam program OSIS yang pertama. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada 10 bidang pembinaan kesiswaan. Nanti adik-adik tinggal memasukkan saja. Saya kira itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan lindungan kepada kita semua, warga SMK 1 Gorontalo, dalam melaksanakan suksesi pengurus OSIS dan MPK tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah kita bedah bersama visi misi dari calon ketua MPK, calon ketua OSIS periode 2020-2021. Anda telah menyaksikan, Anda telah mendengarkan seperti apa kapasitas dan kapabilitas mereka yang insya Allah akan kami tunggu pada besok hari, di 2 hari ke depan, untuk pilihan aspirasi Anda salurkan sesuai dengan nuansa demokrasi kita untuk menghasilkan pemimpin terbaik, MPK terbaik, OSIS terbaik di kemudian hari insya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana yang telah mendukung kegiatan ini beserta seluruh rekan-rekan staf Dewan Guru dan Tata Usaha. Special thanks kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo yang telah mensupport dan juga memberikan dukungan terbaik terhadap terlaksananya kegiatan rangkaian kegiatan pemilihan Ketua MPK, Ketua OSIS, Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Akhir kata, saya Zulkarnain mewakili seluruh kru yang bertugas. Kami dari tim Kesiswaan dan Jupiter Entertainment mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya. Negeri indah utara Nusantara, di tengahnya danau punya sejarah.
janji yang suci dari Bapa Eyato. Aku ada untuk kita yang satu. Jalan-jalan yang muluslah membentang, sekolah lancar dan rakyatnya pun pintar, sehat semangat dalam dekapan cinta, bangun negeri lebih berjaya. Utara Nusantara, di tengahnya danau punya sejarah, janji yang suci dari Bapa Eyato. Aku ada untuk kita yang satu. Jalan yang muluslah membentang, sekolah lancar dan rakyatnya pun pintar, sehat semangat dalam dekapan cinta, bangun negeri lebih berjaya. Karya tekadku, Gorontalo luar biasa. Aku ada hanyalah untukmu. Gorontalo pastikan unggul tanpa pamrih. Karya tekadku, Gorontalo luar biasa. Aku ada hanyalah untukmu. Aku ada hanyalah untukmu.